lagi, bertemu lagi dengan Yisris. Kita bertemu di kelas ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini di kelas ekonomi kita akan belajar pendapatan per kapita. Apa ya pendapatan per kapita itu? Jadi, pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Nah, pendapatan per kapita untuk setiap negara tentu berbeda. Misalnya, pendapatan per kapita di Indonesia tentu berbeda dengan pendapatan per kapita di Singapura, di Malaysia, atau di negara-negara maju misalnya di Inggris, Amerika, itu tentu berbeda. Kenapa kok berbeda? Karena potensi setiap negara itu juga berbeda, pendapatan nasionalnya juga berbeda. Nah, lalu bagi suatu negara, pendapatan per kapita itu gunanya untuk apa sih? Ya kan? Kita selalu bertanya, pendapatan per kapita gunanya untuk apa? Nah, pendapatan per kapita itu berguna untuk sebagai tolak ukur suatu kemakmuran di suatu negara. Contohnya di Indonesia misalnya. Jadi pendapatan per kapita dari tahun ke tahun itu juga berbeda. Di tahun misalnya pendapatan per kapita tahun 2018 di Indonesia itu tentu akan berbeda dengan pendapatan per kapita tahun 2019. Kenapa kok bisa berbeda? Ya karena pendapatan nasional di tahun 2018 tentu berbeda dengan pendapatan nasional tahun 2019. Apalagi di tahun 2020 kita sedang menghadapi pandemi virus corona yang tentu ini berdampak terhadap perekonomian. Ketika berdampak ke perekonomian, tentu pendapatan nasionalnya kita contohkan di Indonesia itu pasti mengalami penurunan karena perekonomiannya tidak berjalan dengan baik. Nah, seperti itu maka pendapatan nasionalnya akan rendah. Ketika pendapatan nasional rendah, maka akan berpengaruh terhadap pendapatan per kapita yang juga akan turun. Seperti itu. Jadi bisa dibilang pendapatan per kapita jika dia semakin besar, maka tingkat kemakmuran suatu negara itu pasti akan lebih baik. Tapi bisa kita bayangkan kalau pendapatan per kapitanya itu sedikit, maka kemakmuran di suatu negara itu justru akan turun. Seperti itu. Pertumbuhan ekonominya juga akan turun. Nah, pendapatan per kapita yang baik, artinya yang besar, itu nanti akan berdampak terhadap perekonomian yang lebih maju. Kenapa? Karena dia bisa bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Contohnya, mengurangi pengangguran, lalu mengurangi tingkat kemiskinan, menyerap tenaga kerja, lalu pertumbuhan ekonomi akan membaik. Jadi dampak dari meningkatnya pendapatan per kapita adalah ini tadi, mengurangi pengangguran, lalu pendapatannya meningkat, masyarakatnya makmur, kemiskinan juga sudah mulai mengalami penurunan, seperti itu. Tapi sebaliknya, jika pendapatan per kapita ini turun atau tidak bagus, maka akan berdampak pada perekonomian yang tidak stabil, lalu kemiskinan, pengangguran. Nah, untuk pendapatan per kapita sendiri itu ada rumusnya. Apa ya rumusnya? Rumusnya adalah IPCN sama dengan GNPN per PN. Nah, IPC itu adalah pendapatan per kapita, sedangkan GNP itu adalah pendapatan nasional atau biasa disebut sebagai PDB di suatu negara. Lalu P itu adalah jumlah penduduknya. N kecil di sini itu adalah tahun ke N. Misalnya kita mau tahu pendapatan per kapita tahun berapa. Misalnya tahun 2020 berarti di sini adalah kita menghitung pendapatan per kapita selama tahun 2020. Nah, contoh konkretnya di sini ya, jadi di sini Yisris punya data terkait pendapatan nasional di Indonesia pada tahun 2018. Nah, ini hanya sebagai contoh kasus saja, jadi datanya memang bukan data real dari BPS. Jadi ini hanya contoh konkret saja bagaimana cara menghitung pendapatan per kapita. Nah, di sini diketahui bahwa PDB atau GNP Indonesia pada tahun 2018 itu adalah 120 juta. Sedangkan jumlah penduduknya adalah 210 juta.
kondisi di Indonesia memang jumlah penduduknya itu tinggi ya, karena negara kita memang dikenal sebagai negara yang selain sebagai negara agraris dan maritim, negara Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan populasi atau jumlah penduduk yang sangat banyak. Seperti itu. Maka tidak heran kalau di sini jumlah penduduknya bisa mencapai 210 juta. Lalu bagaimana cara menghitung pendapatan per kapitanya? Caranya adalah kita masukkan ke rumus yang sudah ada di sini. Jadi kita langsung saja di sini. Langsung jawab IPC-nya. IPC tahun 2018 sama dengan GRP-nya atau pendapatan nasionalnya untuk tahun 2018 Indonesia adalah 120. Maka kita tulis di sini. Ingat, untuk pendapatan nasional kita menggunakan rupiah ya. Sedangkan untuk jumlah penduduk karena satuannya bukan rupiah, maka jangan digunakan rupiahnya. Nah, di sini kita tulis 120 juta dibagi dengan jumlah penduduknya 210 juta. Hasilnya karena di sini jumlah pendapatannya lebih kecil daripada jumlah penduduknya, maka hasilnya nanti koma. Jadi ini hasilnya 0,517. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa pendapatan per kapita untuk negara Indonesia pada tahun 2018 adalah sebesar 0,517. Tentu semakin besar nilai angka ininya di sini, maka nanti dia akan berpengaruh terhadap tingkat kemakmuran di suatu negara. Jadi semakin ini semakin besar, maka tingkat kemakmurannya juga akan semakin bagus. Namun kalau angka di sini semakin kecil, maka tingkat kemakmurannya justru akan semakin buruk. Dan ini akan berpengaruh terhadap perekonomiannya yang semakin lesu, seperti itu. Itu untuk penjelasan tentang pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita memang erat hubungannya dengan pendapatan nasional, karena dia pendapatan nasional ini adalah sebagai pembagi untuk menghitung pendapatan per kapita itu sendiri. Lalu juga berkaitan erat dengan jumlah penduduk. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa pendapatan per kapita, kenapa kok di setiap negara berbeda? Karena jumlah penduduk di suatu negara juga berbeda. Kalau kita bandingkan Indonesia dengan Malaysia misalnya, atau Indonesia dengan Singapura, Singapura sudah tercatat sebagai negara maju, sedangkan di Indonesia masih negara berkembang. Nah, Indonesia dengan jumlah penduduk yang sedemikian banyak, 210 juta, itu sangat berbanding terbalik dengan negara Singapura, di mana jumlah penduduk di sana itu lebih kecil, sehingga pendapatan per kapitanya itu tentu akan lebih besar di Singapura jika dibandingkan dengan Indonesia. Seperti itu penjelasan untuk pendapatan per kapita. Untuk selanjutnya, Bulis akan membahas tentang distribusi pendapatan. Oke, untuk itu ya. Jadi masih kembali lagi dengan Miss Lilis, kita akan membahas tentang distribusi pendapatan. Tadi kita sudah membahas tentang pendapatan per kapita, bagaimana cara menghitungnya. Nah, sekarang kita membahas tentang distribusi pendapatannya. Jadi kalau kita bahas secara satu-satu, ada di sini ada dua kata, distribusi dan pendapatan. Distribusi, kalau di dalam kegiatan ekonomi itu ada 3 kelompok ya. Kelompok kegiatan ekonomi ada 3, produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi itu menciptakan barang, konsumsi mengonsumsi barang atau menghabiskan manfaat, nilai manfaat, lalu distribusi itu menyalurkan barang dari tempat A ke tempat B, seperti itu. Nah, di sini distribusinya itu berupa pendapatan, jadi penyaluran pendapatan ke suatu daerah atau di suatu tempat. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mengetahui seberapa meratanya pendapatan yang sudah didistribusikan oleh pemerintah. Lalu di sini tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya di suatu daerah. Apakah mengalami ketimpangan? Maksudnya ketimpangan adalah
ketidakmerataan distribusi pendapatan. Jadi negara Indonesia itu kan negara dengan kepulauan, maksudnya kita memiliki banyak sekali pulau-pulau, lalu masyarakatnya juga tersebar di beberapa pulau. Tentu pendapatan atau distribusi pendapatannya itu pasti akan mengalami perbedaan. Nah, perbedaan ini apakah merata atau tidak? Tentu kita harus tahu seperti itu. Jadi sering kita melihat misalnya kasus terkait perekonomian, misalnya di daerah timur, misalnya di NTT dan sebagainya, mereka misalnya infrastrukturnya kurang baik, lalu ternyata di sana belum ada pemerataan distribusi pendapatan dengan baik. Lalu contohnya lagi, misalnya kalau kalian ada yang dari Kalimantan misalnya, banyak di sana jalan-jalan yang masih sangat sulit untuk dilalui karena belum infrastrukturnya itu belum diperbaiki oleh pemerintah. Nah, tentu hal itu merupakan salah satu contoh dari adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan. Jadi pendapatan nasional itu didistribusikan gunanya untuk apa sih? Ya tentunya untuk memajukan atau mensejahterakan masyarakatnya. Tapi kalau pendapatan ini tidak didistribusikan dengan baik, maka nanti akan berdampak pada perekonomiannya yang mungkin tidak berjalan dengan baik, lalu perekonomiannya lesu dan sebagainya. Nah, tujuan dari distribusi pendapatan nasional itu adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di suatu daerah. Kalau distribusinya baik, distribusi pendapatannya baik, maka nanti masyarakatnya juga akan sejahtera dan makmur. Tentu ketika masyarakatnya sejahtera dan makmur, nanti akan berdampak pada perekonomian yang akan semakin meningkat, lalu pertumbuhan ekonomi yang akan semakin membaik. Nah, karena hal ini itu akan menyebabkan yang namanya perbaikan ekonomi. Perbaikan yang seperti apa? Contohnya, ketika dulu pendapatan nasionalnya sudah terdistribusi dengan baik, maka nanti pengangguran, kemiskinan, kelaparan itu bisa diatasi. Seperti itu. Jadi dulunya banyak masyarakat menganggur, tapi dengan adanya pembukaan lowongan pekerjaan nanti bisa menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Ketika pengangguran sudah berkurang, maka bisa dibilang masyarakatnya banyak yang bekerja. Yang tadinya miskin sudah bisa mendapatkan penghasilan, maka kemiskinan akan perlahan bisa dientaskan. Lalu akan berdampak baik juga bagi perekonomian yang akan semakin stabil. Tapi ketika distribusi pendapatannya ini tidak berjalan dengan baik, tentu dia akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Contohnya apa? Contohnya semakin banyak pengangguran. Ketika pengangguran semakin banyak, tentu akan berdampak pada kemiskinan yang semakin meluas. Lalu kalau semakin banyak ada kemiskinan, maka nanti akan berdampak pada timbulnya jurang pemisah antara kemiskinan dengan maksudnya kaum miskin dengan yang kaya. Jadi ada jurang pemisah kaum miskin dan kaya, seperti itu. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi distribusi pendapatan ini memang sangat diperlukan bagi suatu negara, biar kita bisa tahu, biar kita bisa menilai apakah perekonomian kita sudah berjalan baik atau belum. Nah, untuk menghitung atau untuk mengetahui distribusi pendapatannya ini sudah merata atau tidak, kita menggunakan yang namanya kurva Lorenz. Kurva Lorenz ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Karena ini kurva, maka dia berbentuk grafik ya. Di sini Miss Liz akan menggambarkan grafiknya. Seperti apa grafiknya? Kita harus membuat garis dulu, garis vertikal. Garis vertikal ini keterangannya adalah pendapatan. Ini vertikalnya. Lalu untuk horizontalnya kita buat di sini itu adalah penduduk.
ada kaitannya dengan pendapatan per kapita. Kita menggunakan pendapatan dan juga penduduk. Lalu bagaimana? Kita harus menggambar yang namanya garis diagonal atau garis pemerataan. Garis ini digaris atau digambar dari sudut ini, sudut titik 0. Kita tarik garis ke atas. Oke, maaf di sini Miss Liz tidak menggunakan mistar, tapi Miss berharap kalau besok kalian berpraktek kalian silahkan menggunakan mistar atau penggaris. Nah, lalu kita menggunakan seperti ini biar kelihatan lebih rapi sebenarnya. Nah, ini disebut sebagai garis diagonal. Ini adalah garis diagonal. Jadi garis diagonal ini disebut juga garis pemerataan. Ya, jadi ini garisnya memang seperti ini. Lalu yang disebut sebagai kurva Lorenz itu yang mana? Nah, kita akan membuat. Inilah yang disebut kurva Lorenz. Nah, garis ini. Garis ini, garis yang melengkung ini adalah kurva Lorenz. Jadi dia menggambarkan kondisi kurva Lorenz. Nah, semakin garis ini semakin turun itu semakin ke sini, maka nanti dia bisa kita simpulkan bahwa tingkat pemerataan distribusi pendapatan itu semakin tidak merata. Jadi bisa dibilang yang merata itu yang bagaimana? Yang merata itu adalah yang di sini. Misalnya Miss gambarkan lagi di sini lebih kecil ya. Yang merata dikatakan merata itu ketika garisnya itu cenderung mendekati dikatakan merata pendistribusian pendapatannya ketika garis lengkungnya ini mendekati titik ini, garis diagonal. Jadi space di sini itu hanya sedikit. Tapi semakin tidak merata itu ketika seperti ini. Bisa kalian lihat di sini. Jadi gambar yang A ini katakan gambar A dan ini gambar B. Nah, pada kedua gambar kita bisa menyimpulkan bahwa grafik atau kurva Lorenz untuk yang A itu adalah distribusi pendapatannya itu mendekati merata. Jadi dia itu tingkat ketidakmerataannya lebih kecil. Sedangkan untuk kurva Lorenz yang B ini distribusi pendapatannya itu sangat tidak merata. Kenapa? Karena ini semakin turun, ya. Jadi dia semakin jauh dari titik garis diagonal. Kalau kurva Lorenz itu dikatakan buruk ketika dia semakin jauh dari kurva atau semakin jauh dari garis diagonal atau garis pemerataan. Sedangkan ketika semakin dekat dengan garis pemerataan, maka nanti dia pendistribusian pendapatannya juga akan semakin baik. Nah, untuk menghitung berapa pemerataan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan itu bisa digunakan dengan adanya indeks Gini. Nah, di situ ada skala-skalanya. Jadi ini untuk kurva Lorenz sendiri gambarnya seperti ini. Lalu di sini ada dua contoh.
yang mendekati merata dan juga yang sangat tidak merata. Jadi bisa disimpulkan untuk kurva Lorenz ini bahwa kurva dengan pendapatan atau distribusi pendapatan yang merata itu adalah kurva yang mendekati garis diagonal. Sedangkan kurva yang pendistribusian pendapatannya tidak merata itu yang menjauh dari garis diagonal. Lalu yang dikatakan dengan tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang sangat merata itu yang seperti apa? Itu yang seperti ini. Jadi ini bisa dibilang hampir merata atau bahkan tidak ada space-nya. Jadi kalau tidak ada space antara garisnya maka itu yang sangat merata. Itu untuk kurva Lorenz. Miss berharap kalian bisa menggambarkan kurva Lorenz. Jadi ini kurva Lorenz bentuknya seperti ini. Apakah kurva Lorenz ini boleh dibalik? Dibalik itu misalnya karena dia bentuknya ke bawah, apakah boleh dibalik ke atas seperti ini? Tentu tidak boleh. Ini tidak boleh. Karena memang kodratnya dari kurva Lorenz itu harus ke bawah. Jadi dia menggambarkan kondisi distribusi pendapatan di mana garis diagonal ini sudah mencapai pada tingkat pemerataan yang sempurna. Jadi dia itu kalau misalnya nanti kalian menemukan kurva yang hanya ada garis diagonal, berarti itu artinya distribusi pendapatannya itu sangat-sangat merata atau sempurna. Seperti itu. Artinya apa? Artinya pemerataan distribusi itu berjalan dengan baik dan semua merata di semua daerah. Tapi kalau tidak merata ya seperti ini. Jadi untuk kurva sendiri tidak boleh dibalik ya gambarnya. Ini contoh yang salah. Seperti itu. Jadi hanya ke bawah saja, tidak boleh ke atas. Ya, itu penjelasan untuk kurva Lorenz. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Lalu tolong kalian pelajari dengan betul bagaimana cara menggambarnya agar tidak salah. Jadi memang tidak ada kurva yang naik seperti ini ya. Untuk kurva Lorenz sendiri dia bentuknya selalu ke bawah. Itu penjelasan dari Miss Kris terkait distribusi pendapatan dan kurva Lorenz. Silahkan kalian nanti belajar lebih giat lagi. Terima kasih atas partisipasi kalian telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe ya. Terima kasih.